Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adelina Lee and my ID number is 190-18064. And this is my psych interpreting practice. Operasi penyelamatan korban terhenti karena Gunung Semeru meletus kembali. Gunung Semeru di Indonesia kembali mengeluarkan lebih banyak abu pada hari Senin, dan hal ini menghambat pencarian korban. Gambar menunjukkan jika tingkat kehancuran yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi akhir pekan lalu itu cukup mematikan. Gunung terbesar di Pulau Jawa ini bergemuruh pada hari Sabtu, lalu memuntahkan abu vulkanik dan menghujani lumpur panas di saat ribuan orang dengan panik meninggalkan rumah mereka. Setidaknya terdapat sebanyak 15 korban jiwa. Foto udara menunjukkan jika seluruh jalan telah dipenuhi abu vulkanik dan lumpur yang menghancurkan banyak rumah dan kendaraan. Badan Bencana Nasional Indonesia mengatakan masih terdapat 27 orang hilang. Saya masih berharap jika anak saya dapat ditemukan. Setiap saya mendengar ada korban yang ditemukan, saya berharap jika itu adalah anak saya, kata Maskur Suri dari desa Sumberwulu, yang pada saat Semeru erupsi sedang mengumpulkan sawit. Kemungkinan dia selamat sangat kecil, dan mungkin dia sudah tidak terselamatkan. Tapi saya tetap berharap dia dapat ditemukan, meskipun hanya jenazahnya. Aktivitas vulkanik baru yang terjadi pada hari Senin menghambat upaya pencarian, yang pada akhirnya memaksa tim penyelamat untuk menarik diri dari beberapa daerah. Ada letusan kecil yang baru dan bisa membahayakan tim evakuasi, kata Rizal Purnama, salah satu petugas tim penyelamat. Gumpalan asap tebal yang berbahaya terus muncul dari daerah yang diselimuti oleh abu vulkanik, sementara tim penyelamat terus berusaha keras mencoba menggali lumpur untuk mencari dan menemukan yang selamat, dan juga mereka yang tidak selamat. Tugas mereka pun menjadi lebih sulit, dikarenakan puing-puing vulkanik mulai mengeras. Susah sekali, apalagi hanya dengan alat yang sederhana, kata Rizal Purnama. Kemungkinan, mayat yang belum ditemukan telah terkubur di bawah semburan lumpur panas. Sementara itu, tim penyelamat lainnya membantu penduduk desa menyelamatkan barang-barang mereka dari rumah mereka yang telah hancur. Beberapa penduduk setempat mengambil kasur dan perabotan di pundak mereka, sementara yang lainnya membawa kambing di tangan mereka. Pemerintah setempat telah menyarankan agar warga untuk tidak melakukan perjalanan dalam jarak 5 km dari kawah Semeru, karena udara di dekatnya sangat tercemar dan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Badan Geologi Indonesia melaporkan jika abu dari Semeru telah terbang sejauh 4 km setelah letusan terjadi. Sebuah kantor perusahaan tambang pasir di desa Kampung Renteng terkubur beberapa saat setelah terjadi letusan dan menjebak 15 orang. Menurut salah satu mandor yang bernama Hasim, 65 tahun, sama sekali tidak ada kabar dari mereka, hanya satu operator yang berhasil diselamatkan, dan dia sekarang berada di rumah sakit dengan luka bakar, kata Hasim. Hasim mengatakan dia berlari pulang ke rumah setelah letusan itu terjadi. Saat itu gelap gulita, tambahnya. Saat itu baru jam 3 sore, tapi seperti sudah malam. Petugas penyelamat mengatakan beberapa korban terkubur di dalam kendaraan mereka, tanpa memiliki waktu untuk melarikan diri. Di sisi lain, mereka yang berhasil menemukan tempat berlindung menceritakan kengerian yang mereka alami setelah terjadinya letusan. Suwatiningsih dan putrinya terjebak selama 5 jam di rumah setelah erupsi. Saya tidak bisa melihat apa-apa, seperti sudah malam hari. Semua orang panik, katanya. Saya hanya bisa berdoa agar saya dan putri saya segera diselamatkan. Abu dan lumpur juga telah mencemari saluran air di sekitar Gunung Semeru, mengubahnya menjadi aliran lumpur yang berwarna abu-abu gelap. Hujan diperkirakan akan turun di daerah tersebut, yang selanjutnya dapat menghambat kembali evakuasi korban. Selain itu, terdapat kemungkinan jika hujan akan menyebabkan endapan abu yang membentuk sungai baru lahar panas, kata salah satu ahli vulkanologi bernama Surono kepada stasiun TV lokal. Letusan besar Gunung Semeru terakhir terjadi pada Desember 2020, yang juga memaksa ribuan orang mengungsi dan menghancurkan banyak desa. Indonesia sendiri terletak di cincin api Pasifik, di mana merupakan sebuah tempat pertemuan lempeng benua yang menyebabkan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hampir 130 gunung berapi yang aktif. Pada akhir 2018, letusan di selat antara Pulau Jawa dan Sumatera telah menyebabkan tanah longsor di bawah laut sehingga terjadi tsunami yang menewaskan lebih dari 400 korban jiwa.